نادى فؤاد يا مختار أنت الأمين أنت الأمين. Semuanya Rafiqana Fahami Nur Bihihtiram Bihi Nada Fuad Bilya Mukhtar Antal Amin. Yang punya handphonenya dikeluarkan, nyalakan flashnya, kita hiasi malam ini dengan berselawat. Yuk, mana silakan yang punya handphone. Namartaqo baitan ma'mur Sulaiman Sulaiman Namartaqo baitan ma'mur Sulaiman Sulaiman waqadana li rabbihi bahil jalil bahil jalil. Luar biasa, yo Rafiqana tahannu fihi yurab fihi yurab nada fuad bil ya mukhtar antal amin antal amin. In rumtan nafnau bil khut يوم الزهام يوم الزهام إن رمت ذبته بالخون يوم الزهام يوم الزهام صل على الأنوار عين اليقين عين اليقين. Sekali lagi Rafiqana Taha min Nadahu Bilya Mukhtar Tal Amin Antal Amin. Enak, belum dikasih makan udah makan lembing. Jam berapa ini, Bu? Jam berapa ini? Jam 6, jam 12, 11. Masih kuat? Ibu masih kuat? Ibu-ibu kuat? Bapak-bapak kuat? Biasanya bapak-bapak yang gak kuat. Ya, udah makan. Bagian dah. Ibu ngerti Sunda nggak? Ente ngerti? Kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Daun salam, daun sereh. Cakep gitu Bu. Yang jawab salam ngan syawareh. Syawareh itu sebagian. Syawareh itu sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, beas-beas, kue-kue, daun kesemek. Cakep. Yang jawab salam biasa aja, jangan sambil ngambek. Innallaha yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bayem. Yang ngejawab salam, noh ibu-ibu lagi pada gegayem. Tuh ngaji Bu. Ayo we ongkoh gegayem. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadaihi wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Gegayem bae. Kapan guru kita bilang, Bapak Yai Mukti Ali Al-Baidawi, ketika kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, tentunya wazilat qulubukum, bergetar hati ini, dan kemudian lantas membaca ongkoh ge gegayem. Ibu, saya mau cek di sini ada yang kena COVID apa enggak? Enggak pada pakai masker. Kenapa? Yakin? Saya katakan, ibu enggak pakai masker, memang betul bahwa masker tidak bisa jadi jaminan. Betul enggak? Betul enggak Bang? Masker tidak bisa jadi jaminan. Karena yang bisa jadikan jaminan adalah surat tanah dan BPKB mobil. Betul. Ketahuan nih. Kalau ujungnya panjang, jawabnya panjang. Kalau ujungnya pendek, jawabnya pendek. Saya cek di sini ada yang bengek apa enggak nih? Bismillahirrahmanirrahim. Udah kan pendek. Cakep. Gitu. Kalau ngaji sama saya harus konsentrasi. Apa? Konsentrasi. Biar kita pulang dapat amal. Amplop. Tenang. Buat saya sebagai anak buahnya beliau, pulang dari sini ngecoblak, yakin dari sini dapat yang namanya doa. Duit. Capek-capek bawa motor kenceng-kenceng ditinggali sama banser, pulang dari sini yakin pasti dapat dukungan. Masya Allah. Duit mulu. Yo, yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ngepel. Belum.
Sok digacok kali gacok. Yang semangat Bu, yang semangat, yang semangat. Karena yakin malam hari ini rapot kita insya Allah semuanya nilainya A plus. Apa rapot kita nilainya A? Cakep. Ibu, lembaran-lembaran amaliyah ibadah kita itu dicatat, ada yang harian, ada yang mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Satu hari satu lembar kertas putih. Bila mana ibu dalam satu hari sekalipun tidak mengucapkan istighfar astaghfirullahaladzim, maka lembaran amal itu akan terlihat gelap, akan terlihat melek hidung nyawa hidung nyawa kostuk pengejek hidung. Makanya guru kita menyuruh kita senantiasa istighfar supaya lembaran hari demi hari selama 365 hari dalam satu tahun itu bernilai ibadah, dan lembaran-lembaran itu semuanya bercahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini apa ya temanya ya? Oh, haul, haul. Tadi sore mungkin pagi sudah didoakan, tapi boleh jadi doa malam ini yang diijabah, betul nggak? Tadi didoakan, pagi didoakan, sore didoakan, dan malam ini mudah-mudahan salah satunya mungkin ada yang diijabah. Amin ya Rabbal. Untuk itu, untuk almarhum Bapak Amil bin Hasan bin Gadog dan almarhumah Ibu Hajah Asmah binti Sa'ad, kita doakan mudah-mudahan beliau ditempatkan yang layak moga Allah di raudhatun min riyadil jinan. Amin ya Rabbal ya Rabbal. Ibu, ada satu kisah ini mah jigjag aja ngajinya ya, karena kalau nggak begitu ibu suka gagayem bae sih, mumpung lagi konsentrasi nih, takut keburu ngantuk ya. Ibu, ada satu sahabat ya, satu sahabat Ibnu Qalabah, dia bermimpi. Ibu, dia bermimpi, di dalam mimpinya dia bertemu dengan salah satu di mana di situ banyak kuburan. Apa? Banyak kuburan. Di dalam kuburan tersebut ternyata dalam mimpinya kuburan itu retak-retak. Apa? Retak-retak. Keluarlah mereka masing-masing dari kuburnya, dan mereka membawa nampan yang berisi cahaya. Lantas dalam mimpinya Ibnu Qalabah itu menanyakan kepada mereka, ada salah satu di antara mereka yang satu bersedih murung, tidak seperti mereka membawa cahaya dalam nampannya. Ditanya, hai fulan, kenapa engkau tidak seperti mereka membawa nampan yang berisi cahaya? Ketahuilah, anak-anakku mereka semuanya sudah lupa ibadah, bahkan mereka tidak pernah mengirim kepada diriku doa untuk diriku. Masya Allah. Ibu, mimpi itu bersambung kembali, dan kemudian Ibnu Qalabah menemui keluarga tersebut, memberitahukan bahwa, hai fulan, apakah gerangan bapamu yang sudah meninggal? Betul. Ketahuilah, bapamu di alam kubur sana melalui mimpiku sengsara. Apa? Sengsara. Kenapa? Karena engkau tidak pernah beribadah, bahkan engkau tidak mengirimkan suratul Fatihah kepadanya. Menangis sejadi-jadinya. Kemudian anak itu bertobat, dan dia selalu mengirimi Fatihah kepada bapaknya yang sudah almarhum.
Mimpinya berlanjut kembali, dia melihat kuburan, dia mana di antara mereka ada yang membawa nampan yang paling bercahaya di antara mereka, tiada lain dan tiada bukan adalah almarhum Pulan bin Pulan yang sudah diberitahukan, alhamdulillah anaknya rajin baca Quran, alhamdulillah anaknya rajin ngirimin Fatihah, alhamdulillah. Malam ini kita menjadi saksi bahwa keluarga besar Bapak Kiai Haji Mukti Ali Al-Baidawi al-waladun salihun, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Amin ya Allahu ya Rabbal. Pangluhung kolbu kecembaran mana, puji nu jantan panghias ati, puji nu jantan panghias rasa. Puji hai urang sanggakeun kana Maha Suci Allah Rabbul Izzati, puja urang sanggakeun kana Maha Kawasa Allah Azza wa Jalla. Niti wancin mustari nincak mangsa nulugina, takdir tetiasa dipungkir, kadar tetiasa disinglar, ngalet ngengkengapan dalet ngebat-ngebatnya tang pinang. Alhamdulillah dina wengi ieu urang sadayana tiasa kumpul ngariung pongkok ngaronyok dina raraga haul almarhum Bapak Amil Pinasan beserta istri. Alhamdulillah nu salajengna teka kilir-kilir dina pikir, teka beku-beku dina kolbu, upami saur nonoman tiamah walau la juharu fil aini aqrabu fi qalbi, jauh di mata dekat di hati. Rahmat mi wassalam kaulejengan, mudah-mudahan sing dikocorkeun amin, sing dikocorkeun amin, sing dikecerkeun kanggo cucunan urang numpang nyongcolangna sa alam marcapada. Kangjeng Nabi anu sajati anu madatata titi insan berbudi dirgapura anu direnggi-renggi, anu mana sengitan yang belending sapanjang peuting nyambuang sapanjang berang, negakeun kalimah thayyibah ti masrik ka magrib, anu mudah-mudahan urang sadayana anu tumutkan ajaran mantana sing kenging sapaat mantena kanggo jaga di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lilewatan wae master aing keur ngaji ge. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah. Ibu masih semangat ibu? Masih semangat masih? Alhamdulillah. Oke, karena sudah malam kita ambil gigi 4. Cok 3 cok kali gacok. Hakikat manusia hidup di alam dunia intinya adalah ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Apa? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah. Tentunya di dunia kita harus menjadi orang yang lihat bibirnya, yang taat. Atiullah wa atiur Rasul, bahwa kita harus taat mutlak kepada Allah dan kepada Rasul. Catat. Mau lewat bang? Yuk. Masuk TV bang. RTUC. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan termasuk meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah, di dunia apa bu? Tadi kita harus menjadi orang yang tawadu. Apa tawadu? Tarama duit, jangan takut. Taramawa duit pulang dari sini pasti dibawain duku. Pulang dari sini pasti dibawain durian. Masya Allah. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah, di dunia kita harus menjadi orang yang tawakal. Salah baik kata saya, lihat bibirnya, menyonnya kemana. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah la haula.
ono meneng cicing wae wah semperin. Makanya Khatim Asam Bu jelas mengatakan bagaimana caranya supaya kolbu kita tertanam yang namanya tawakal ala Allah. Ibu, yang pertama catat kembali supaya kolbu kita tertanam sifat tawakal kepada Allah. Persoalan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Betul apa betul? Betul apa betul? Uruskan rezeki tidak akan pernah tertukar. Ketika kita peras keringat banting tulang nyari duit, mau mana bang? Mau pindah situ. Wartawan mana? Wartawan Tempo jadi, Tempo kagak. Bang, besok saya mau ke bandara, bisa ikut saya nggak bang? Malam ini saya mau ke bandara, saya ada undangan ngisi acara di Malaysia. Alhamdulillah, dalam rangka itu namanya khitanan Upin dan Ipin. Alhamdulillah. Khatim Asam mengatakan ibu, yang pertama persoalan rizki tidak akan pernah tertukar. Contoh soal makanan saja, ketika kita yakini bahwa itu rizki untuk kita makan yang namanya kue apem, ujuk-ujuk tangan kita kesenggol jatuh ke bawah dimakan kucing. Nah, ada satu kucing nih, ada yang tukang mistik kagak di sini nih? Alhamdulillah. Di sini rame togel kagak bu? Nggak ada. Betul? Yakin? Alhamdulillah. Ketika kita mau makan pisang, yakin itu rezeki kita. Ketika mau masuk mulut, tangan kita kesenggol jatuh dimakan monyet, karena itu berarti rezekinya monyet. Tuh dua tuh, monyet sama kucing. Ketika kita mau makan kacang misalnya, ketika mau dimakan kesenggol tangan kita jatuh ke bawah dimakan apa yang suka kacang? Si Udin, berarti itu rezekinya si Udin. Betul nggak? Nah, persoalan rezeki menurut Khatim Asam agar kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti persoalan rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Insya Allah ibu semuanya berusaha rajin, dan insya Allah hari ini belum mendapatkan keuntungan, besok lusa Allah akan berikan keuntungan. Alhamdulillah. Kedua, agar hati kita tertanam sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, persoalan ibadah itu tidak bisa diwakilkan. Persoalan ibadah tidak bisa diwakil. Orang sini mah mungkin pada kaya, sawahnya lega-lega, duitnya banyak, lubak libuk kebon, lubak tekalbok, rudi juru bro dipanto. Arti itu kajian kali orang sini mah banyak duitnya, gua mah banyak duit, sholatnya mau nguliin aja ngasih ke ustad. Emang bisa kayak gitu? Tidak bisa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tentunya harus beribadah kepada Allah. Yang ketiga, agar tertanam sifat tawakal di dalam kolbu kita, ibu, bahwa kematian akan datang di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apapun, dimanapun. Sehingga dari situlah kita senantiasa harus mempersiapkan yang namanya bekal kemati. Iya. Dan yang keempat, agar tertanam sifat tawakal di dalam kolbu kita, kita senantiasa harus mempunyai rasa bahwa Allah selalu melihat sikap dan perilaku kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi
muqarrabah. Alhamdulillah. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah, di dunia apa bu? Tadi kita harus menjadi orang yang tabah. Apa? Salah lagi baik. Tabah dalam menghadapi cobaan hidup ya. Di mana manusia tidak akan diberikan cobaan ketika kadar keimanannya masih tipis ya. Betul apa betul? Betul apa betul? Masya Allah ibu. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan meninggal dunia masuk ke dalam surganya Allah, di dunia yang paling utama kita harus menjadi insan-insan yang bertakwa. Intisalul awamirillah wajtinabun nawahih, bahwa kita harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Hadratil mukarram para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz wal ustazah, bil khusus guru saya, pimpinan saya, sekaligus sahabat saya Bapak Kiai Mukti Ali Al-Baidawi sebagai ketua lembaga Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan keberkahan dunia wal akhirah untuk dia. Allah sehatkan badannya, Allah banyakkan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal. Setelah acara ini mudah-mudahan kembali Pajero 12. Alhamdulillah, doanya mantep, karena doa itu seyogyanya akan berbalik kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah. Bagaikan ibu meludah ke langit, ketika ludah yang ibu semprotkan ke langit maka kembali lagi ke muka kita. Alhamdulillah. Ibu, Masya Allah, ibu semua tadi sudah baca Yasin 3 balik, istighfar, sholawat. Tentunya cita-cita kita supaya kita bisa mampu melewati bulan ini, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan kita bisa berpuasa di bulan Ramadan. Salawat dulu, setuju? Salawat. Ibu jangan disawer ya, jangan disawer, jangan sedikit maksudnya. Ini mau balik dua-duanya bawa keyboard. Kakanda saya Bapak Al-Ustadz Al-Bukhara, Bapak Kiai Haji Eras Boroy, guru saya yang luar biasa, pun bawa keyboard. Saya juga bawa keyboard. Satu lagi ada kembaran saya di dalam, Gus Abdul Rojak, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Falah. Beliau tidak bawa keyboard, dia mah bawa kebotan kebotan sawah. lana fi rajab wa sa'ban wa ballighna ramadan wa sallimna min tarana. Allahumma barik fira cakap.
قوي يا متين احفظ لنا والمسلمين يا قوي يا متين احفظ لنا والمسلمين وسلم الإندونيسيين من الفيروس COVID-19 وسلم الإندونيسيين من الفيروس COVID-19 Allahumma Yang kompak. barik lana fi Rajab wa وسلمنا رمضان من قرنا Alhamdulillah. Ibu cinta sama suami, sayang sama suami, benar kali cinta dan sayangnya sama suami ketika suami lagi punya duit doanganan, betul nggak? Lagi punya duit sayang, kagak punya duit pakai kutang sebelah ke pakai penitihnya nggak dikancingin. Itu nenek-nenek. Bu, kali cinta dan sayang sama suami ketika suami lagi banyak duit doang. Mun salaki keur loba duit. Ngerti nggak? Kalau suami lagi banyak ngadak-ngadak pamajikan genit. Ngerti kagak? Mendadak itu yang namanya bini tuh genit. Karena apa? Karena suami lagi banyak duit. Gutak gituk itu birit apa di sini namanya? Bokong gutak gituk. Main tiktokan. Karena apa? Suami lagi banyak duit. Senang baik kelihatannya kalau suami lagi banyak duit. Pipinya ge diwedakin. Aing translate di bahasa Sunda. Pipinya ge diwedakin, matanya ge disedoin. Betul nggak, Bu? Karena suami lagi banyak bibirnya dilipstikin, itu keteknya ge disemprotin. Ketek disemprotin karena suami pulang bawa duit. Papa pulang.
Suami senang ya kalau istrinya dandan itu abang-abang pulang dari sawah bau letak dandan ya. Ciptakan baiti jannati, ciptakan rumahku adalah surga. Atau gimana atuh Ustad, boro-boro mau dandan, emang kenapa po? Nih punya suami kebluk, kerjanya teh ngusep mancing tiap hari mancing. Ibu, saya bilang kalau ibu punya suami yang kebluk, suami yang malas, berarti harus dikasih resep ya. Karena suami kita kondisinya lemes, kondisinya kurang fit, kurang semangat ya, kurang bergairah, mungkin ibu suaminya kurang gizi, makanya ibu harus kasih susu. Mama, pipis pakai pampers gak? Itu Ustadz, suami saya males, kagak mau ngaji, kiai banyak di sini males. Nah, berarti ibu suaminya harus diizinin nyantri, nyandung. Iji gitu kaparabat sia teh nyantri. Alhamdulillah, kerjasama antara suami dan istri. Malam-malam bangunkan, sekarang malam nisfu saban, ibu kita sholat sunat wudhu, suka sholat sunat tobat, sholat sunat birrul walidain ya, luar biasa. Sampai menjelang subuh kita cerahkan lembaran-lembaran yang saya tadi bilang, mudah-mudahan penuh dengan cahayanya Allah Subhanahu. Bangunkan suami, bangunkan istri yang baik bangunkan suami, begitu pula kemudian suami yang baik bangunkan istri. Wake up my darling, wake up my darling, wake up my darling, darling, anu modar teu eling-eling. Bangunkan istri, kata guru kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Sepertiga malam di situ ada maqamam mahmuda, luar biasa. Terdengar terhim dari masjid, assalatu wassalamun alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Bangunkan. Suka dibangunin? Ngapain? Kencing. Bangunkan, bang, sekarang sepertiga malam kita berdoa nyok. Iya, berdoa. Ajak suami sholat tahajud. Alhamdulillah. Tahu-tahunya bu, Mpok Yati, ada Mpok Yati, Mpok Maimunah ada, Mpok Ati, ngana, Mpok Ati ngudumel atinya, pengen curhat, bilang ke tetangga pengen curhat, kagak mau, katanya nggak boleh curhat-curhatan ke orang lain, apalagi menyebarkan aib sendiri, aib keluarga nggak boleh. Terus bingung harus curhat ke siapa? Curhat kepada suami tidak sanggup, maka curhatlah kepada Allah. Tapi dia punya trik yang luar biasa, dia mau curhat kepada Allah tapi mau didengar sama suaminya. Bangunkan malam, kita sholat, kemudian kita memohon kepada Allah, berdoa supaya hajat-hajat kita terkabul. Alhamdulillah. Bang, di depan deh bang, abang pimpin biar neng yang aminin. Suaminya namanya Tatang, ada Tatang, Andi,
gaos udin iya bodoh teuing sawe lah. Ya Allah Rabbana bang astagfirullahaladzim. Kenapa sih lo gua mau doa berisik banget sampai kaget tetangga tuh pada bangun. Bang, kata Ustadz Kancil Kiai Mukti Al-Baidawi, berdoa itu harus menggunakan adab supaya doa kita diijabah. Ada trik-triknya. Ya gimana dong? Berdoa itu harus kita mengerti apa yang kita baca. Betul? Iya kan robana. Abang tahu nggak robana? Kagak tahu. Iya makanya begitu. Terus kudu kumaha atuh. Bagaimana? Pakai bahasa yang kita ngerti aja. Pakai bahasa Indonesia boleh? Boleh. Tapi kan sunnahnya pakai bahasa Arab. Iya kalau lu ngerti. Kalau kagak robana kagak ngerti. Ya, manda'a gopla qalbuhu fahuwa lakun. Barang siapa yang berdoa tapi tidak masuk ke dalam hatinya, maka doanya dianggap bercanda, enggak khusyuk, kagak usul. Pakai bahasa yang mengerti, insya Allah Allah mengerti. Iya. Ya udah bang praktekin, aminin. Ya Allah, baru mau doa bang, apalagi sih neng, gua mau doa lu berisik banget bang. Kata Ustadz Al-Baidawi, doa itu harus sambil nangis bang, harus sambil nangis. Lah kenapa kok berdoa sambil nangis tuh? Si Siti kalau minta pulsa belum nangis sama abang belum dikasih. Oh iya, berarti harus ngerti pakai bahasa kita dan harus sambil nangis. Alhamdulillah bang. Ya Allah, abang mundur deh bang. Malam ini abang doanya kagak diijabah. Abang yang aminin dari belakang. Ya udah neng lu depan. Suaminya ke belakang, istrinya ke depan. Mimpin doa karena doa suaminya kagak pernah diijab. Nah ini nih gua mau curhat. Apa? Curhat. Semedi dulu nih, istrinya semedi bang, diam di belakang. Ngulang arah meneng ada pangerungu ora dirungu ada tinggal ora ditinggal bocah sepedi kaya ngagu. Rum arum saripa matre ning rasa suci kang diwicik Rama sabadaranda. Itu malah ngedalang bang, aminin ya bang. Lah emang golek tapi mirip Arjuna kan. Dari sedotan nih, ternyata bininya pengen curhat sama Allah tapi pengen kedenger sama suaminya. Suaminya namanya si Tatang. Bilangis bang, pakai bahasa kita aja, Sunda ya bang. Ya udah, gua apanya Sunda doang. Ya Allah, ya Rabbi, ini rumah tangga sama si Tatang ya Allah. Ini orangnya di belakangnya Allah, si Tatangnya orangnya yang hitam nih. Rumah tangga udah dari tahun 2000 sampai sekarang tahun 2022 ya Allah, ini orangnya di belakang ya Allah. Lalu kenapa neng bawa-bawa gua diam lu? Aminin, ulangi lagi. Ya Allah, ya Rabbi. Rumah tangga sama si Tatang ya Allah dari tahun 2000 sampai sekarang 2002. Ya kenapa lu neng? Ya Allah, belangsa. Masya Allah, bubar. Kagak beres lu neng. Doa lu kagak beres. Gua yang di depan, lu aminin. Setuju? Setuju. Ya deh bang, maafin aneh bang ya. Ispu saban ini aneh maafin ya bang ya. Takut amalan aneh kagak diterima oleh Allah. Takut tobat aneh kagak diterima oleh Allah. Maafin. Suaminya di depan. Aminin ama lo. Siap bang. Nah itu bang. Bang. Kok doanya pakai musik ya bang? Dengerin aja malu. Amin. Ya udah bang.
bang, itu doa apa ya? Pernah dengar di radio? Diem aja lu tolol, aminin aja. Ya udah amin. Bininya bego lagi. Tolonglah hambamu. Amin bang, amin ya. Tolonglah hambamu, amin ya, amin. Pernah dengar di radio ya bang? Radio Wibawa Mukti. Dari sengsara, Amin bang. sengsara karena cinta. Tepuk tangan. Bang, itu mah bukan doa. Apa neng? Itu mah azab irama bubar. Masya Allah. Bangunkan suami, ajak suami ibadah malam. Insya. Terus bu, masih senang masih? Tak ngaji mau? Yang serem-serem boleh? Boleh? Yang serem-serem boleh? Karena ini berkaitan dengan soal kematian, supaya kita ada hikmah dan iktibar. Saya akan buka satu kisah. Makin serem. Cicing wae. Itu pemain keyboard teh nya pamajikanana ke Arab. Di Arab terbalik-balik. Itu diculik ku Bedawi. Bu, ngaji dulu. Hakikat manusia hidup di alam dunia intinya harus percaya akan adanya kematian, qada dan qadar. Nah, gitu duduk yang cakep. Ngaji nih. Nah, gek. Nah, po namanya siapa, Mbok? Kiamat. Ketika manusia dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Di mana, Ibu? Di padang mahsyar. Kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi telanjang bulat. Apa? Telanjang, Bu? Laki-laki dan perempuan menyatu. Luar biasa. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan itu kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Siti Aisyah? Yang benar itu ya Rasul? Apakah mereka tidak akan malu? Apakah mereka tidak akan saling malu? Tidak. Karena mereka semuanya perhatian hanya kepada amalnya, apa yang telah mereka lakukan ketika mereka hidup di alam dunia. Sudah tidak, Ibu, semuanya hanya memohon rahmat ampunan dan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ibu, guru-guru kita juga pernah menceritakan bahwa matahari itu sangat dekat sekali. Masya Allah. Ibu, sekarang jutaan jauhnya matahari dari bumi. Betapa kita mengeluh dengan panasnya matahari, dengan kipaskah, dengan AC kah, dengan berteduhkah, tetapi kita masih mengeluh. Betul apa betul? Masih mengeluh. Tetapi nanti di yaumil mahsyar, Ibu, matahari hanya berjarak 1 mil. Berapa? Kalau dihitung hanya berjarak 1,5 kilo. Betapa dekatnya matahari. Amal mereka akan tergantung dari semuanya apa yang mereka lakukan ketika mereka mendapatkan balasan di yaumil mahsyar. Ada yang keringatnya sampai dengan mata kaki, ada yang keringatnya sampai dengkul, ada yang keringatnya sampai pinggang, bahkan ada yang keringatnya lebih dari mata. Mereka gelagapan tidak bisa bernapas, memohon ampunan kepada Allah
Masya Allah. Mereka memohon ampunan kepada Allah. Datang kepada siapa? Datang kepada Nabi Adam alaihi salam, minta bantu. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi. Apa? Nafsi, nafsi. Allahumma salim, salim. Masing-masing saja, masing-masing saja. Lantas kepada siapa aku memohon pertolongan? Datang mereka kepada Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata beliau? Nafsi, nafsi. Masing-masing, lu gua. Datang kembali kepada Nabi Musa dengan jawaban yang sama kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa? Aku tidak bisa memberikan pertolongan, hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban dari baginda Rasul? Ummati, ummati, ummati. Betapa beliau sangat sayang kepada kita. Alhamdulillah. 50.000 tahun lamanya kita akan antri ibu di mahsyar. Berapa? 50.000 tak. Tapi jangan khawatir, jangan apabila tertanam keimanan di dalam kolbu kita, maka di padang mahsyar itu akan terasa sebentar. Sesuai dengan Imam Bukhari mengatakan, seperti lamanya waktu dari asar sampai maghrib. Betapa sebentarnya. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus sering melakukan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu udah siap masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Bapak pengen masuk surga? Saya tahu caranya. Ibu harus mati dulu. Harus mati dulu. Nyaho udah kudu paeh heula. Mati dulu. Siapa yang mau? Ibu duluan, saya belakangan, gak apa-apa. Setuju? Atau saya belakangan, bapak duluan? Oh, sarwaru akene. Masya Allah. Ibu persiapkan diri kita senantiasa selalu siap kapanpun dimanapun ketika ajal menjemput kita. Alhamdulillah. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk santai bersama para sahabat, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, lewatlah keranda mayat. Lewat keranda mayat yang sedang diusung, baru saja meninggal dunia. Lewatnya keranda mayat diusung oleh kerabatnya sambil berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Menjauhlah itu kerana mayat yang diusung, keluarlah dari mulut tercinta baginda Rasulullah. Apa yang beliau katakan? Mustarikh wal mustarah minhu. Apa bu? Mustarikh wal mustarah minhu. Terdengar oleh sahabat bertanya kepada Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu ya Rasulullah. Mustarih berasal dari kata istahroha yastahrihu istirahatan, ya. Istahroha yastahrihu istirahatan. Kalau bahasa kita istirahat. Ketika kita hidup di alam dunia, dari mulai kecil balik beribadah dan meninggal dunia, merupakan istirahat bagi diri kita, istirahat bagi dirinya. Yastahroha yastahrihu istirahatan. Capek hiruk pikuk di dunia, kita hidup dan kita meninggal dunia dalam kondisi yang istirahat, bahkan seperti pengantin yang baru bangun ketika dibangunkan di yaumil kiamah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang istirahat, yastahrihu istirahatan mustarih min nasobid dunia. Yang kedua,
Yang pertama, istirahat bagi dirinya. Yang kedua, wal mustarah minhu, kematiannya merupakan istirahat bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Contohnya apa Ustadz? Orang-orang yang ditinggalkannya bisa istirahat dari kematiannya. Ibu contoh lagi enak-enak lagi sholat subuh bareng-bareng, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu lagi tumak ninah, lagi enak ibadah, lewat tiba-tiba motor kencang, wang, wang, wang. Kesel kagak bu? Gedeg kagak? Kesel? Model begono. Kalaupun dia meninggal dunia, siapa yang istirahat? Yang istirahat adalah orang yang masih hidup. Berarti yang kedua, wal mustarah minhu, kematiannya merupakan istirahat bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang pertama, mustarih min nasabid dunia. Ketika kita hidup di alam dunia dengan lelah, tapi ketika meninggal dunia kita dalam kondisi istirahat, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian karena sudah ada kode dari pemerintahan pusat. Udah begini baik. Saya masih senang ngaji bu di sini ya, tapi ada kode, mudah-mudahan lain waktu saya bisa bercengkramah lagi bersama ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kiai Haji Abdul Razak, doa pertama ini Ustaz Diba. Doa kedua biar berkah semuanya. Ya, ntar habis doa langsung pada makan. Ketupatnya udah pada siap. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشافينا كريمنا ومولانا محمد صلى الله رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة ورسول الله أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا على كل غائبة لنا منك بخير. ربنا لا تدع لنا في مقام هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا طفلا إلا ربوته وأصلحته ولا دعاء إلا أجبته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم صالحات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا وتلميذاتنا من أهل العلم أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نائما حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم بحق الفاتحة بشر الفاتحة وبالكرامة الفاتحة وبالمعجزات الفاتحة بالمستجابة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا رحمن ودافع البلاء يا رحيم دوام فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Qabul. Para jamaah sekalian yang itu makannya, udah makan? Ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan salam dari Ki Haji Salaman Amrillah. Tadi Isa telepon ke saya, ternyata beliau ada jadwal di Saudi Arabia, itu mendadak. Kurang lebihnya mohon maaf semuanya, kum ajmain. Terima kasih, besok sampai ketemu besok lagi pada Jumat kita santunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.